Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan ya ucapan Rasul yang penting tentang sholat kalau ada anak kecil nangis ya, sholat jamaah. Dari Abu Qatadah, yaitu Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaza fi salati karahiyata an asyqa ila ummi. Rawahul Bukhari. Ini sungguhnya aku ila salah, aku berdiri untuk salat dan aku bermaksud untuk memperlama sholat dalam jamaah ya. Fa asma'u, kemudian aku mendengar buka as-sabi, tangisan seorang anak kecil. Jadi ada anak kecil menangis tiba-tiba. Fatajawwaza fi sholati, sehingga aku mempercepatnya. Tajawwaza, meringankan maksudnya. Fi sholati, dalam sholatku. Karahiyata, karena aku gak suka. An asyuqa, gak suka membuat susah. Ala ummihi, terhadap ibunya yang anaknya tadi nangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sholat jamaah, bab meringankan sholat ketika ada anak kecil menangis, dan dalam kitab sifat sholat bab keluarnya wanita ke masjid di malam dan pagi buta. Hadis ini dijelaskan ya oleh Profesor Dib Al-Bugha. Ada perkataan dalam hadis tadi fa'atajawwaza, artinya fa'atajawwaza itu meringankan. Imam Muslim dalam riwayatnya dari Anas menjelaskan letak takhfif atau meringankan, dan lafaznya adalah beliau membaca surat pendek. Jadi yang dimaksud meringankan Rasulullah langsung nggak baca surat panjang waktu habis habis Fatihah, tapi baca surat pendek. Kenapa? Karena itu tadi Rasulullah karahiyata an asyqa ila ummi, dia Rasulullah nggak suka membuat susah emaknya tadi yang anaknya lagi nangis. Jadi mutiara hadisnya satu, belas kasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya dan sikap Rasulullah dalam menjaga kondisi orang tua dan anak-anak di antara mereka. Dua, toleransi dan kemudahan Islam, di mana dia memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia sehingga Allah tidak membebani diri kecuali sebatas kemampuannya. Dan tiga, para imam dan khatib harus meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membuat orang-orang jemu, agar dapat diraih manfaat dan diwujudkan belas kasih terhadap mereka. Ya. Terus yang kedua itu hadis pendek ya. Tapi saya mau ngasih catatan ya. Di kampung ini pernah saya ikut sholat Jumat, itu khotibnya itu, saya itu sampai ceramah, semua ayat disebut kira-kira gitu, semua hadis yang dia ingat disebut sampai 40 menit, dan menimbulkan rasa jengkel ya dalam hati saya. Terus kemudian ketika sholat dia cepat-cepatnya ya, jadi terbalik. Harusnya si khotib Jumat itu memperpendek khutbah dan memperlama sholat, lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Itu yang lebih bijaksana.
bukan terus memperlama khutbah sampai 40 menit, sampai hampir jam 1, Masya Allah. Tapi kemudian dia sholatnya buru-buru waktu memimpin sholat Jumat. Terus yang kedua, hadis dari Jundub. Atau ini dibikin video baru aja ya supaya nggak kepanjangan.